yang punya anak disabilitas atau khususnya netra, si anaknya itu benar-benar yang disimpan di rumah aja, keluar cuma sekolah aja. Jadi ketika anaknya keluar sekolah, dia tidak bisa bergaul, dia introvert. Kebanyakan orang itu lebih ke kayak udah sama aku aja gitu, padahal aku bisa sendiri. Dan itu bikin aku tuh kayak gue nggak berguna banget ya gitu, ngerti kan? Iya, iya. Tunanetra itu kan banyak perusahaan yang apa ya, yang sedikit untuk percaya bahwa tunanetra itu bisa gitu. Mau siapapun, mau disabilitas, mau yang normal, yang nggak punya kekurangan apapun, harus berani, harus nekat buat ambil keputusan untuk keluar dari zona nyaman gitu. Kau membuatku bahagia di saat hati ini terluka. Halo Momi, apa kabar? Selamat datang di Momi Talk, cerita para Momi. Hari ini kami kedatangan tamu yang tidak biasa, yaitu Momi Delia. Assalamualaikum Momi Delia. Waalaikumsalam, halo. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Nah, Momi Delia ini merupakan seorang konten kreator yang aktif membagikan kesehariannya di konten TikTok ya, salah satunya. Dan Momi Delia ini juga sering live nih. Sering live dengan penonton yang bisa standby sampai 400, 500-an. Bener nggak Momi? Oke, nah Momi Delia ini seorang tunanetra ya, dengan 2 orang anak yang sekarang anaknya dibawa dua-duanya ya. Alhamdulillah. Yang kedua tuh usia 40 hari ya. Iya. Oke, selamat Momi atas kelahiran anak keduanya. Terima kasih. Oke, nah Momi nih, kita bicara dulu tentang konten Momi ya. Boleh. Oke, Momi, kenapa nih Momi kepikiran untuk konten di TikTok? Karena menurut aku tuh banyak banget masyarakat yang belum paham tentang tunanetra. Terbukti dari penonton yang selalu bertanya, kakak gimana masaknya, kakak gimana cara jalan, bahkan kakak kok bisa makan padahal kakak nggak lihat gitu. Padahal menurut aku kita itu bisa segala macam itu karena belajar. Dan aku pengen ngebagiin itu karena nggak semuanya tunanetra itu apa ya, terbatas. Karena kita tuh cuma tidak bisa melihat, bukan tidak bisa bergerak, bukan tidak bisa berpikir gitu. Jadi aku pengen nunjukin itu aja sih ke masyarakat gitu. Oh iya, jadi aktivitasnya tidak terbatas ya. Betul. Apapun bisa kita lakukan selama kita mau belajar. Betul. Oke, luar biasa sekali ya. Nih, Momi Delia ini juga ya. Aku tuh sering banget Momi nonton live TikToknya Momi. Jadi malu. Aduh, enggak, aku followersnya nih, salah satu followersnya. Dan kebanyakan nih yang berkomentar ya, bertanya, Momi itu kayaknya filter deh. Ya. Kenapa sih kok bisa baca komentar? Betul. Kenapa sih kok tahu yang masuk siapa? Hmm. Nah, itu gimana sih Momi cara melakukan itu gitu? Sedangkan kan di sisi lain Momi tidak bisa melihat gitu ya. Iya. Tapi Momi bisa nih melihat orang, bukan melihat ya, membacakan komentar gitu. Betul. Jadi di handphone itu bukan handphone khusus, tapi handphone yang biasa orang pakai kayak Android, terus iPhone itu juga bisa dipakai. Nah itu tuh sudah dilengkapi dengan fitur aksesibilitas. Nah kita menggunakan fitur itu Kak. Nah nanti ada aplikasi-aplikasi tambahannya lagi untuk pembaca layar otomatisnya. Jadi kita nggak usah geser-geser layar nih gitu untuk dengerin satu persatu. Soalnya kan kalau misalnya lagi kebetulan penontonnya banyak dan komentarnya itu merudul, kan kita nggak mungkin kan scroll satu-satu gitu. Jadi kita butuh pembaca layar yang otomatis gitu. Jadi itu butuh aplikasi lain. Tapi kalau aplikasi bawaannya itu udah ada di handphonenya, di aksesibilitas. Terus nanti ada fitur talkback, tinggal kita aktifin aja. Cuman suara aslinya itu dia ngambil dari suara Google gitu. Oh, jadi kalau misalkan saya muncul nih, Hilda bergabung gitu, ada? Iya ada. Oh, Hilda memberikan rencana gitu, ada? Oh,
komentar-komentar juga ada di sana. Iya ada. Jadi namanya dulu yang disebut, baru komentarnya. Atau misalnya Kak Hilda ini memberikan satu singgah nih misalnya ya. Amin gitu Kak. Amin. Nanti kita cerita singa ya. Iya. Nah Hilda mengirim singa X1 gitu. Nah gitu dibacanya. Jadi pembacanya teh sesuai dengan tulisan yang di sana. Sesuai. Jadi kalau bahasa itu baku gitu ya. Oh. Tapi enggak, kalau misalnya kakaknya ngetiknya lu lagi apa, ya itu juga yang dibaca. Lu lagi apa gitu. Kalau disingkat-singkat itu bisa nggak? Nah kalau disingkat gitu agak ribet ya, apalagi kalau disingkatnya pakai huruf-huruf kayak misalnya di mana DMNA gitu kan, jadi demena. Hah, apa sih gitu. Jadi kita juga bingung gitu. Oke, ya. Jadi memang harus selengkapnya ya biar bisa dibaca dengan jelas. Iya, karena selama aku nonton TikToknya Momi nih, jadi si pertanyaan dan jawabannya itu nyambung. Oh, ternyata itu memang ada aplikasi khusus ya. Betul. Oh, betul sekali. Nah, kayak gitu ya untuk saudara-saudara di rumah yang bisa butuh aplikasi apa namanya? Aplikasi aksesibilitas itu fiturnya aksesibilitas. Nanti ada di situ ada talkback, tinggal diaktifkan saja. Itu khusus yang disabilitas tunanetra. Betul. Jadi dia cara penggunaannya pun, aduh aku nggak bawa HP lagi. Jadi cara penggunaan pun nggak touch screen, nggak sekali sentuh gitu. Jadi kayak cara scroll itu kan kalau misalnya orang awas itu pakai satu jempol ke atasin gitu kan. Nah kalau kita tuh digeser-geser karena dia bentukannya tuh digeser-geser. Nanti kalau udah ketemu aplikasinya apa baru ketuk 2 kali. Jadi dia disentuh sekali nggak akan kenapa-napa. Gitu. Okay. Walaupun terbatas menurut kami ya, tapi Bunda tetap bisa scroll TikTok ya. Emang tetap kalau bisa misalnya main jadi gitu. disabilitas itu kalau mau setara emang perlu effort sih kata aku. Perlu belajar gitu ya. Effortnya lebih gitu. Tapi sejauh ini Momi bisa melakukannya. Hebat sekali. Asal mau belajar sih Kak. Iya, kalau laptop aku lupa lagi malah. Karena nggak pernah megang. Nggak pernah. Makin sini kan makin aneh ya itu si laptop ya bentukannya. Benar sekali ya. Oke. Nah, Momi dalam satu hari biasanya Momi bisa live berapa jam nih? Aku tuh kalau misalnya waktu punya anak Raffiski aja nih, aku bisa kapan aja. Karena Raffiski ini tipe anak yang nggak rewel sama aku ya. Kalau sama ayahnya lain cerita. Kalau sama aku tuh dia nurut. Misalnya nih aku kasih tahu dulu, Rizky mami mau live, kamu nanti mau susu ada di kulkas, mau makan roti ada di atas lemari misalnya, mau HP ada di lemari. Jadi udah aku sediain semuanya biar dia nggak nanya lagi. Gitu. Kamu nggak boleh main keluar, kamu main di kamar aja gitu. Main Legonya udah aku siapin gitu. Jadi bisa kapan aja live-nya gitu. Jadi sebelum live itu aku prepare punya Raffiski dulu biar dia nggak ganggu aku. Oke. Dan Raffiski ini bisa normal ya Momi ya. Jadi maksudnya dia seperti anak yang lainnya gitu ya. Jadi aktivitasnya dia kemana-mana bisa ya. Bahkan sekarang dia yang tuntun aku sama ayahnya. Dia yang jadi mata gitu. Oke, luar biasa ya. Nah Momi, saya kepo nih. Untuk penghasilan per live nih Momi biasanya dapat berapa sih? Aku tuh pernah nyampe angka 10 juta sebulan. 10 juta sebulan. Aku bener-bener yang nggak expect sih, karena kan aku live itu kan karena ngisi waktu tadinya ya. Terus juga kan aku kan kayak nyanyi sebelum aku punya ide untuk ngasih tahu masyarakat kayak ini disabilitas tuh gini loh. Aku tuh kayak mikirin diri sendiri. Aku pengen sama yang lain kayak gue juga bisa nyanyi. Udah gue nyanyi aja. Nggak kepikiran buat ngeedukasi masyarakat gitu. Cuman karena selama aku nyanyi banyak banget pertanyaan yang di luar konten aku gitu, karena aku kan nyanyi tapi pertanyaannya lu nggak usah pura-pura buta deh, lu pakai soft lens kan gitu kan. Di situ kayak oh iya ternyata masyarakat Indonesia itu belum teredukasi semuanya. Bahkan ada loh orang yang punya anak disabilitas atau khususnya netra, si anaknya itu benar-benar yang disimpan di rumah aja, keluar cuma sekolah aja. Jadi ketika anaknya keluar sekolah dia tidak bisa bergaul, dia introvert. Nah itu yang aku takutkan gitu. Jadi kayak aku pun kalau nggak berontak sama mama mungkin aku nggak akan ada di titik ini gitu loh Kak. Mungkin aku juga takut untuk nikah, aku juga takut untuk punya anak. Kebayang kan? Karena apa-apa diambilin sampai nasi aku mau makan nih, kata mama
diambilin aja ya gitu. Jadi bener-bener yang kayak gitu sampai sekarang malah. Kalau mungkin aku sampai sekarang sih aku mikirnya mama tuh memanjakan ya, karena aku udah lama nggak di rumah gitu. Jadi it's okay, nggak apa-apa, diambilin aja gitu. Oke. Padahal sejatinya kita tuh bisa ya. Bisa. Mami pribadi tuh udah bisa. Malah udah Rapiski aja sekarang udah 4 tahun ya Mami Udah sendiri 4 yang tahun. ngurusin. Iya, ya. aku dari 0 sampai 4 tahun nggak ada campur tangan orang lain. Bahkan untuk nitipin ke mama aja tuh bisa dihitung jari. Jadi kayak misalnya aku kegiatan kemana aku nggak bisa bawa Piski, ya udah Piskinya di mama dulu gitu. Oke. Dan tadi tuh Mami tuh kesini tuh sama suami nggak ada yang nganter, bener-bener sendiri. Makanya aduh, kirain aku ada yang nganter gitu ya kan. Tadinya emang aku mau bawa yang nganter, cuman takutnya kita mau jalan-jalan lagi. Iya takutnya yang nganternya ada ya, perlu. Oke. Nah kan sering banyak yang gift nih Mami ya. Ada yang paus, kadang aku lihat ada yang singa. Nah dan Mami tuh uniknya ketika ada yang nge-gift singa langsung bikin liwet nasi liwet buat tetangga dibagiin. Betul. Nah kenapa tuh ngebagi-bagiin nasi liwet tuh Mami? Karena kita pernah kayak gini ya, aku bilang ke ayah ya, aku kalau dapet singa aku mau masak buat teman-teman gitu. Karena kan waktu itu masih di kosan ya, dan itu teman-teman sendiri gitu. Dapatlah singa gitu. Ternyata beneran dapet gitu. Iya. Besoknya ya udah kita belanja aja gitu, ya udah belanja aja. Itu liwet masak sendiri ya? Aku lihat di kontennya tuh bener-bener masak sendiri. Makanya kalau misalnya kalian lihat kontennya kameranya goyang-goyang ya, itu bener-bener pakai tangan aku sendiri gitu. Nggak ada kameramen gitu? Nggak ada. Luar biasa sekali. Tapi emang Mami suka masak? Aku suka masak, suka. Cuman mungkin kalau sekarang itu karena habis ngelahirin dedenya masih rewel ya. Jadi aku takut untuk masak. Takutnya aku udah pegang-pegang cabai terus dedenya nangis gitu loh. Lupa kepegang. Nah itu. Jadi aku tuh mencegah aja, ya udahlah masak mah sama siapa dulu aja gitu. Oh iya, nggak apa-apa ya demi anaknya, nggak kenapa-napa ya Mami ya. Oke nih. Nah, Mami juga sering promosikan produk-produk ya sebagai afiliator gitu ya Mami ya. Nah itu kalau dari afiliator sendiri tuh biasanya sering dapat berapa sih Mami? Sebenarnya kalau dari afiliator itu enggak yang sampai jutaan sih, karena kan mungkin orang itu lebih tertarik kalau kita live ya. Maksudnya kalau produknya tuh di live kan gitu daripada diiklankan gitu. Jadi mungkin kayak teman-teman yang butuh terus aku kasih linknya, tapi aku masukin dulu ke keranjang aku gitu. Jadi nanti aku kasih linknya. Nah kan lumayan keuntungannya, dari misalnya 100.000 itu aku dapat 5.000 gitu. Nah itu ya. Oke. Boleh juga nih Mami, kita juga ada afiliator buat produk Mami Asi ya. Kebetulan Mami juga lagi menyusui jadi nyambung ya. Nyambung. Nanti aku kasih produknya buat Mami khusus. Siap. Iklan dulu ya. Iya. Oke, kita lanjut ya Mami ya. Oke, Mami nih ya, sebenarnya faktor apa sih yang membuat Mami tidak bisa melihat saat ini? Aku tuh dari lahir Kak. Oh dari lahir sudah tidak melihat. Iya, jadi mama aku tuh nggak apa-apa lah ya kita buka-bukaan aja di sini, maksudnya biar mengedukasi ibu hamil pada di luaran sana ya. Jadi mama aku tuh waktu hamil dia dalam keadaan tidak baik-baik aja gitu. Jadi kayak stres, pikirannya nggak baik gitu. Mentalnya bener-bener yang dihajar gitu. Jadi kandungannya pun lemah. Tapi karena zaman dulu itu nggak ada USG, nggak ada apa-apa, nggak ketahuan Kak. Jadi mungkin bukan nggak ada WC ya, karena emang zaman dulu emang ya udahlah dipegang aja sama Pak Raji gitu kan ya. Iya, masih apa Pak Raji teh artinya dukun beranak. Pak Raji sih. Nah itu. Nah jadi pas keluar mata aku tuh nggak gini Kak, mata aku tuh biru kayak pakai soft lens kalau kata mama tuh. Biru katanya, bagus ya matanya kayak orang bule katanya. Badannya biru. Ternyata 3 hari baru dijemur, habis 3 hari itu baru dijemur, akunya nangis teriak-teriak sampai matanya merah. Terus dibawa ke dokter, ternyata glukoma, dan itu harus dioperasi setelah aku 1,5 tahun. Aku udah operasi nih yang ini, makanya yang ini masih kelihatan, masih bisa lihat cahaya sama warna, alhamdulillah. Nah yang ini udah nggak bisa lihat apapun. Tapi kalau ini ditutup, aku bisa lihat cahaya di sini, cuman nggak bisa lihat warna. Oh jadi cahaya masih ada gitu, ya, putih ada. Gitu warnanya. Ya apa ya, kayak kakak merem. Merem aku coba. Ada cahayanya. Tapi sama-sama gitu. Iya, enggak fokus. Nah gitu, kayak gitu. Oke. Jadi ini yang sebelah kanan tuh
dikit gitu cahaya gitu. Enggak sih, semata ini full cahaya, bisa lihat warna, tapi aku nggak bisa lihat objek, nggak bisa lihat bentuk. Oh, jadi misalkan di meja ini nih, ini ada apa aja nggak kelihatan? Enggak. Oh, oke. Jadi kalau ada sosok juga nggak kelihatan? Kalau sosok mungkin setengah meter, aku baru ngeh. Misalnya aku mau nabrak orang nih, orangnya nggak ngeh ada aku, atau tiang aja. Nah aku jalan udah setengah meter baru ngerem sendiri, baru belok gitu. Oh, gitu udah ada feeling ya, itu lebih ke feeling. Oke, berarti Mami kan kalau misalkan mohon maaf ya, kan kalau misalkan kita ngiris bawang, kalau sebelumnya kita ngelihat kita kan tahu nih irisannya seperti apa. Tapi kan Mami dari dulu nih kan yang ngelihat itu gimana sih Mami? Itu awalnya kita ngiris-ngiris apa ya, Kayak misalkan ngiris gitu kan mungkin kalau pernah lihat kan kebayang ya. Kalau misalkan kan aku tuh belajar masak itu sendiri Kak, bener-bener yang aku cuma nanyain resepnya ke mama, nggak tahu dah potongan bawangnya gimana, yang penting ada bawangnya gitu loh. Oh, gitu. Tapi tahu di bawah gitu. Tahu. Cuman kalau misalnya kayak bumbu dapur itu kan mirip-mirip ya bentuknya. Nah, aku ini dulu, aku pecah dulu. Apa sih pecah teh? Iya, kelupas gitu ya. Pakai kuku gitu kan. Aku cium aromanya. Oh, ini. Oh, ini jahe. Oh, ini kunyit gitu. Berarti lebih ke feeling aroma gitu ya? Iya. Ya Allah, aku aja masih susah ngebedain mana. Ya karena dilihat. Kalau dilihat emang sepintas kayak sama kan? Iya. Aku bener-bener yang dibuka dulu, dikupas dulu, baru aku cium. Nah terus kalau misalnya ngiris-ngiris bawang itu awalnya pelan-pelan Kak, bener-bener yang tek. Cuman kan kalau sering jadi cepet, otomatis. Iya. Tapi walaupun itu nggak ngeliat tuh ada rasa gitu ya, ada perasaannya gitu. Ada. Jadi kita tuh butuh justru pisau yang tajam untuk mengatur kecepatan ngirisnya. Kalau misalnya pisaunya tumpul malah kita bingung kayak jadi lama gitu. Oke. Aduh, saya terhipnotis dengan ceritanya yang luar biasa sekali. Berarti semua itu dipelajari. Aku pelajari sendiri. Soalnya kalau aku belajar sama orang lain tuh nggak mudeng-mudeng, karena orang lain apalagi yang melihat ya, bukannya gimana, cuman karena mereka itu biasa mengajarkan orang yang melihat lagi. Jadi kesabarannya beda. Iya. Bukan, lebih ke caranya yang beda. Oh, caranya beda. Jadi cara masak orang pada umumnya sama aku, sama kita yang disabilitas itu beda. Bener-bener yang kayak kita tuh berani loh megang panci lagi panas cuma buat memastikan dia bengkok apa enggak. Gitu. Iya. Kalau kita kan nyari dulap biar ngebenerin bengkoknya gitu. Iya. Kalau aku matiin kompor, jadi nggak inget ke elap gitu. Jadi kayak kalau pakai elap takutnya kurang gimana gitu loh. Nggak pas atau kayak kebakar. Emang bener-bener harus pakai tangan. Dan itu tuh bener-bener kalau kita masak itu harus beberapa kali cuci tangan. Oke, luar biasa sekali Mami ini ya. Sekarang anaknya udah 2 ya, lagi bener-bener mengasihi ya sekarang. Betul. Yang kedua tuh namanya Dirli ya. Dirli. Luar biasa. Ngegendong kesini loh, kebayang gak sih? Ya nanti kita ketemu suaminya ya. Nanti kita tanya-tanya suaminya ya. Nah kalau misalkan Mami nih, bagaimana sih cara menjalani aktivitas sehari-hari? Apakah misalkan ada batasan atau semuanya bisa Mami lakukan? Sejauh ini bisa sih, kecuali berkendara. Oke, sejauh ini aman. Bisa dilakukan. Kecuali berkendara sama mungkin kalau pakai sesuatu yang pakai touchscreen, kayak ATM. ATM kan sekarang udah banyak yang pakai touchscreen ya. Nah itu kita kesusahan. Kalau misalnya ATM-nya masih bertombol, kita masih bisa. Oh, bisa ngebedain 1, 2, 3 gitu. Karena ada juga beberapa ATM itu yang pakai braille. Ada juga yang enggak, tapi kita bisa menghafal. Jadi berapa kali mencet ini gitu. Gitu loh. Jadi emang apa-apanya tuh serba dihafal, apa-apanya tuh serba yang harus dibiasain gitu. Iya. Kalau bahasa kita mah diwang-wang gitu ya. Apa sih diwang-wang ya? Diwang-wang ya. Udah luar biasa sekali nih. Mami sempat marah nggak sih dengan kondisi Mami yang bisa dibilang tidak bisa melihat gitu? Apakah pernah menyalahkan Mama karena Mama bercerita kan, atau menyalahkan diri sendiri atau seperti apa? Aku tuh pernah ada di titik terendah itu karena aku merasa aku tuh tunanetra sendiri Kak. Sebelum aku tinggal di Pajajaran, aku merasa aku tunanetra sendiri karena kakakku dua-duanya normal, anak-anak papa aku juga semuanya normal, papa mama aku semuanya, pokoknya keluarga besar itu normal. Jadi aku kayak ngerasa
apa ya, sendirian. dan orang-orang itu nggak paham dalam apa ya, dalam interaksi sama aku gitu loh Kak. Jadi kebanyakan orang itu lebih ke kayak udah sama aku aja gitu, padahal aku bisa sendiri, dan itu bikin aku tuh kayak gue nggak berguna banget ya gitu loh. Ngerti kan? Iya. Jadi kalau misalnya ada kumpulan nih, aku cuma duduk aja, aku megang ini udah sama aku aja, aku megangnya tuh udah sama aku aja gitu. Jadi kayak gue ini ya nggak ada gunanya banget gitu, buat apa hidup gitu. Makanya terus guru aku tuh dulu waktu di SLB sana, aku dikasih kesempatan untuk udah kamu pindah aja sekolahnya ke tempat khusus tunanetra gitu. Oke. Jadi lingkungannya udah jadi tunanetra gitu. Betul. Semuanya. Nah di situ aku benar-benar yang ngelihat orang normal itu, maksudnya orang pada umumnya itu memperlakukan tunanetra itu harusnya seperti ini, sama gitu. Jadi kayak misalnya mungkin kalau di tempat baru kayak sekarang ini, misalnya aku pengen minum, aku harus diambilin karena aku nggak tahu naruhnya di mana bener. Iya benar. Tapi kalau di rumah kan aku udah tahu naruhnya di mana. Iya. Terus tempat gelasnya di mana gitu. Jadi memang apa-apa tuh harus terbiasa kita tahu dulu, baru apa namanya kita bisa gitu. Kecilin saya. Nah, saya sampai ya memang mungkin kadang ya kita tuh ngebantuin tuh niatnya tuh kayak ngebantuin, tapi padahal tinggal ditunjukin aja, insya Allah Mami juga atau bisa enggak ngelakuin. Maksudnya sekali ditunjukin, insya Allah kita kedepannya bisa gitu. Iya benar-benar. Udah, Mami udah luar biasa sekali, dan kemarin tuh sempet baru pindah rumah ya Mami ya? Iya, karena kan sebelumnya tuh aku sama ayah tuh udah beli rumah tuh pas Rakwiski 1 tahun kalau nggak salah. Itu dari TikTok bukan? Bukan, itu dari kerjaan ayah, nanti ayah aja yang jelasin. Siap. Jadi rumahnya itu belum, menurut kita tuh belum bisa ditempatin lah, jadi kita tuh cari uang dulu nih buat merenov itu gitu. Makanya kita ngekos dulu karena aku support ayah untuk kerja di Pajajaran gitu. Luar biasa sekali nih Mami ya. Kalau di Pajajaran tuh lingkungannya normal atau tunanetra semua? Kebanyakan tunanetra Kak, karena di situ tempatnya. Di sana tempatnya. Iya, jadi kita tuh kayak punya temen, benar-benar kayak kita tuh berbaur sama masyarakat. Karena kan masyarakat juga udah paham karena di situ tuh banyak tunanetra. Jadi memperlakukan kita tuh sama gitu. Biasanya apa sih yang sering dilakukan komunitas Mami? Kita ada melukis. Melukis ya. Melukis. Kalau tunanetra itu melukis dengan hati. Jadi abstrak hasilnya. Tapi tetap pakai ada cara-caranya. Tetap pakai. Terus kita juga ada band. Sampai akhirnya ketemu sama Kayura, ketemu juga sama, alhamdulillah setelah Kayura itu ada Kak Tulus, sama Nadine, sama Rizky Febian, alhamdulillah gitu. Nah, nih ya di rumah saudara-saudara, teman-teman di rumah, Mami Delia ini merupakan backing vokal dari Yura Yunita ya Mami ya? Iya. Itu gimana sih kok bisa jadi backing vokal tuh? Coba ceritain. Jadi dulu Kak Yura itu pernah datang ke yayasan kami, Wiataguna. Nah dia jadi tamu untuk membagikan kayak kue gitu loh Kak. Nah dia kita tuh kayak disuruh nyanyi. Kebetulan aku tiba-tiba ditodongin mic nih. Aku nyanyi aja lagunya dia. Udah aku nyanyi lagunya dia, aku nyanyi, terus aku bilang semoga kita nanti bisa ketemu lagi dan kolaborasi bareng, dan itu dikabulin dong. Luar biasa. Kayaknya bayinya nangis ya atau kayaknya tapi udah anteng ya, atau mau coba di itu dulu? Boleh lah. Mau disamperin dulu dedenya? Iya. Kasihan banget ya karena dedenya masih kecil. Barusan sempat terjeda sebentar ya karena dedenya menangis dan maminya harus DBF dulu. Tapi tadi saya melihat kejadian yang saya baru pertama kali melihat Mami ngebersihin dede, terus mimiinnya luar biasa. Ya Allah.
Romi hebat. Hebat sekali, saya sampai terkesima melihatnya. Perjuangan sih. Perjuangan ya, tapi luar biasa ya. Oke, sekarang kita undang Ayah Zaina ya, yang udah ada di sini. Boleh Ayah, silakan merapat. Oke. Nah, itu. Oke, nah boleh duduk di sampingnya Momi. Bentar. Nah, harus dibunyiin nih Momi. Biar tahu Oke, tempatnya biar di mana. tahu tempatnya di mana. Oke, sekarang saya mau bertanya ke Ayah ya. Ayah ini katanya seorang atlet ya? Iya. Oke, atlet apa sih kalau boleh tahu? Biasanya kalau yang disabilitas itu dibilangnya para atlet. Para atlet. Iya. Cuman cabang olahraganya di atletik lempar. Lempar apa tuh? Lempar lembing, lempar cakram, tolak turun. Oh, berarti itu nanti bukan pesaing ya? Timnya tuh tunanetra gitu. Iya, tunanetra lagi. Terus itu juga kalau di disabilitas itu untuk tunanetra itu dibagi 3. Ada yang totally blind, lawan totally blind lagi, yang low vision lawan low vision lagi gitu. Oke. Nah, Ayah, kan Ayah sendiri tadi bilang disabilitas ya. Yeah. Tapi kalau dilihat secara fisik nggak kelihatan nih. Yeah. Kalau boleh tahu di mana sih Ayah letak disabilitasnya? Nah kalau Ayah sendiri tuh kan kalau tunanetra tadi kan dibagi 2 ya, yang totally blind gelap sama sekali, sama low vision. Nah Ayah itu masuknya di low vision. Jadi untuk sekarang itu Ayah penglihatannya di kurang lebih 0,5 meter bisa lihatnya. Oh jadi saya kelihatan? Kalau enggak. Karena lebih dari satu. Bayangannya Jadi bayangannya ada, bayangan orang. Lebih kayak hitam aja, coklat sama tembok juga coklat semua, kecuali lampu ada kelihatan cahaya. Sama tembok ini masih kelihatan ada putih-putihnya. Oh gitu, tapi kalau saya sendiri kelihatannya nyatu hitam sama tembok di sana, iya, kayak hitam aja semua gitu. Kecuali mendekat atau pakai baju yang cerah. Oh jadi itu kalau nabrak warna tembok gitu loh Kak. Oh jadi kelihatan gitu. Oke. Nah kemarin ketika tim menghubungi Ayah kan kita ngechat tuh Ayah. Dan itu yang balas Ayah atau ada tim? Balas sendiri. Balas sendiri. Yeah. Nah itu kan kita ngechat tuh. Itu Ayah bisa baca WhatsApp gitu? Sekarang kan ada aplikasi namanya pembaca layar ya. Oh pembaca layar. Jadi semua yang ditulis di chat WA itu dibacain gitu. Ada suaranya kayak suara Google gitu. Terus ketika Ayah membalas sama dengan suara? Iya, sama. Oh. Jadi kita tinggal ngomong, nanti dia bakal ngetik apa yang kita omongin, terus kita bisa baca ulang juga udah bener apa enggak, baru tinggal dikirim gitu. Oh jadi kalau untuk singkat kayak tadi tidak bisa singkat gitu enggak? Dibacain cuman ngebaca singkat gitu. Jadi misalnya apa kabar tapi APKBR. Nah, dia tulisnya ngomongnya kayak gitu. Kalau cepet kan jadi bingung juga ya. Oh seperti itu ya. Aduh saya baru tahu gitu ya. Tapi Ayah sendiri bisa lihat jam gitu di layar HP gitu lihat. Bisa, kalau segede-gede jempol bisa. Oh. Terus sebenarnya ada juga Kak. Dekat gini. Jam untuk tunanetra itu ada juga. Oh, ada juga. Jam bicara ya. Enggak bawa ya Mami? Enggak tahu. Oh jadi bicara jamnya gitu. Iya tinggal dipencet nanti bilang pukul 1 siang gitu. Oh luar jam biasa. Tangannya. Nah tadi kan kesini naik mobil online ya. Ya. Nah itu gimana Sama itu juga dibacain dari kita mulai masuk ke aplikasinya, terus cari rutenya kemana. Asal kita tahu aja titiknya, misalnya ini ketik Momi Asi Indonesia. Nanti udah kita tulis, di bawahnya kan langsung muncul tuh biasanya kan nama sama alamatnya. Kita klik, udah kepilih, nanti tinggal dipilih kendaraannya atau misalnya langsung pesan aja, langsung otomatis gitu. Harganya juga nanti ada dibacain juga semuanya. Jadi intinya Kak, aplikasi itu membacakan semua tulisan yang ada di HP. Mau apapun aplikasinya dibacain gitu. Oke. Kecuali gambar. Iya. Tapi gambar juga sekarang bisa dideskripsikan. Jadi misalnya ada screenshot transfer misalnya nih ya. Nah kita tuh pengen tahu nih nominal dari screenshot ini tuh berapa gitu. Nah kita deskripsikan, nanti dia bilang gambar ini menunjukkan sebuah transaksi bla 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 gitu. Nanti disebutin baru isinya apa gitu. Berarti memang sudah ada, sekarang udah ada fasilitasnya ya. Semacam AI lah ininya. Berarti makanya sekarang Ayah dan Momi ini bisa melakukan aktivitas ya. Benar. Itu membantu sekali berarti aplikasi sekali, itu. benar. Kayak mereka kemarin emang banyak banget tuh yang kayak tanya-tanya di live itu kan. Ayah sama Momi ini juga aktif nih di live dua-duanya ya. Sering jam berapa ini Ayah yang jawab gitu kan, atau Momi pertanyaan yang jawab gitu. Itu sebuah yang menurutku sih sebuah luar biasa ya. Karena aku taunya kalau misalkan tunanetra itu ya tidak bisa melihat dan otomatis mungkin
semuanya terbatas ya. Bener. Tapi ternyata Momi dan Ayah bisa membuktikan. Buktinya Ayah sekarang bisa menjadi atlet lempar. Bener. Itu kan lempar Ayah. Bener. Maaf ya Ayah, kan ngelempar. Berarti kan kita harus tahu tuh berapa meter kita ngelempar tuh. Itu Bener. gimana tuh? Harus tahu di mana Arahnya di mana. Nah, itu Bener. menggunakan feeling atau apa ya? Biasanya kalau untuk atlet lempar di depan arah lemparan ada yang nempukin. Oh. Jadi Jadi kita arahnya di sana tuh. depannya Kalau di kan sana. nanti pelatihnya kita majuin tangan nih, lemparnya ke sana bener, kurang ke kiri ke sini. Udah pas, oke, berarti arahnya ke sana. Ya udah nanti kita tinggal lempar aja sesuai feeling gitu. Kita udah tahu arahnya ke sana aja gitu. Oke. Dan emang itu yang dipertandinginnya sih Kak. Jadi ketika kita salah ngelempar kan otomatis. Tapi Mami waktu pas SMA juga mantan atlet lari. dia. SMP. SMP. Tuh kan ini di sini ya Allah, luar biasa sekali. Nah, ngelempar ya Ayah ya, kan aku masih penasaran nih ya. Kan jadi ngelempar berarti insting apa sih ya, itu insting atau feeling sih ngedengerin orang tuh. Kalau ngelempar sih lebih ke feeling sih. Feeling ya. Jadi ya. kita kan harus tahu Arahnya. gitu arahnya. Jadi harus pas gitu. Bener. Pernah nggak sih ngelakuin kesalahan ketika lempar gitu Ayah? Pernah, karena kan dia kalau lempar kan dia membentuk kerucut ya arah lemparannya. Kalau keluar dari garis Dis tuh berarti nggak masuk hitungan. gitu. Oh iya. Sering kalau misalnya baru belajar pasti sering. Karena arahnya nggak terarah kan, nggak sesuai arah lemparan. Oke, lemparan. Oke. Cuma karena sering terbiasa udah tahu arahnya, terus ada pendampingnya juga ngarahinnya bener, pasti masuk gitu, masuk sasarannya gitu, nggak diskualifikasi. Wah, ya, ayo ini bapak-bapak di belakang layar udah jadi atlet apa nih? Ini kalah nih sama Ayah Zainab. Nih teman-teman di rumah ini kalau dilihat Ayah Zainab tuh kayak Aldi Taher ya. Banyak banget ya kayaknya yang bilang. Oke, Ayah, kan Bunda mah tadi tunanetranya tuh karena glaukoma. Kalau Ayah sendiri itu karena apa ya? Kalau diagnosa dokter itu katanya toksoplasma. Toksoplasma dari kemungkinan besar dari kucing karena waktu kecil pelihara kucing. Banyak. Oh ya Allah. Karena kan tinggal bareng nenek, terus nenek itu kan memang orangnya baik ya kan. Jadi kalau misalnya pergi ke mana gitu atau ke warung apa ke pasar, ada kucing liar ngikutin, ngintilin dari belakang sampai rumah ya udah diambil pelihara. Akhirnya banyak berkembang biak. Oh, dari sana. Bener. Yang pertama dialami tuh usia berapa sih Ayah? Kalau awal nyerang ke matanya itu SMP kelas 3. Pertama mata kiri dulu, makanya aku mata kirinya udah 0, udah gelap sama sekali. Oh, sama kayak Bunda berarti udah benar-benar. Yeah. Tapi masih ada cahaya atau benar-benar gelap? Gelap yang kiri, yang kanan aja yang jarak 1 meter tadi. Itu kotoran atau dari bulunya sih Ayah? Kalau di internet sih dari kotorannya. Kotorannya ya. Jadi kalau dari internet dari dokter juga sih katanya kotorannya itu mengering, dia jadi debu. Nah, si tokso itu di dalam kotoran debunya itu masuk ke makanan ke makan. Oh, jadi larinya ke mata. Iya, larinya nyerangnya ke mata. Kalau perempuan kan nyerangnya ke kandungan ya. Ke kandungan. Atau misalkan kalau ke kandungan ke anak yang dikandungnya ya. Iya, biasanya. benar. Oh, ternyata bisa sampai separah itu ya Iya. sampai. Berarti ketika SMP awal mulanya nggak bisa ngeliat tuh gimana sih ya? Kalau aku awal, jadi misalnya kayak kita ngelihat jam dinding tuh di tembok, kan ada 12, 1, 2, 3 ya. Nah kalau ngelihat angka satunya doang ketutup, tapi sekitar ini jelas, terang sama sekali. Oke, jadi kayak ada tengahnya titik gitu. hitam. Jadi kayak blind spot lah ya, titik buta gitu. Jadi cuma titik itu dong, lama-lama menyebar, akhirnya gelap gitu. Terus habis karena nggak diobatin, karena kan waktu itu juga kan nggak ada jaminan ya. Kayak BPJS sekarang pengobatan bisa dibilang telat, merembet ke kanan. Nah yang kanan sekarang udah tinggal 15%, tapi karena udah diobatin, toksonya udah dikasih antibiotik, dia stop ngerusaknya. Tapi nggak bisa diapa-apain lagi kalau kata dokter. Oke, tapi kalau misalkan dulu tidak telat penanganan, sebenarnya bisa sembuh itu? Kemungkinan besar bisa. Oh, kemungkinan besar bisa. Toksonya dimatiin, peradangan matanya dihentikan, ya dia berhenti ngerusak kan. Itu kan SMP tuh ya. SMP ketika lagi apa ya, kalau bahasa Sunda lagi sukanya main, lagi sukanya Lagi aktivitas. bawang-bawangnya. Nah, lagi bawang-bawangnya. Itu gimana perasaan Ayah ketika pas tahu nggak bisa ngeliat? Kebetulan juga itu lagi pas UN, kalau zaman aku ya bilangnya ujian Oh, nasional. aku juga mengalami Nah, itu UN. bener-bener yang stres sih. Tapi ya karena harus tetap ujian, nggak bisa ujian khusus atau gimana, jadi ujian tuh dibacain. Sampai guru yang ngebacain itu mungkin karena dibantuin ya, yang ngebacanya langsung juga guru mata pelajaran, jadi dia tahu jawabannya. Oh, langsung Jadi dikasih dia tahu. ngebacain, akunya
ngahulang lah ya, diem gitu kan, nggak ngerti deh kayak gitu. Oh, jadi terus belum terbiasa dengan nggak bisa ngeliat kali ya, jadi masih kayak mendengar. Iya, gitu. cuman kan karena dari kelas 1 sampai kelas 3-nya kita belajar jadi tahu kan. Cuman yang susahnya paling matematika doang kan harus dihitung ya. Oh iya. Oret-oretan kan. Oke, berarti dari SMP sampai sekarang. Sampai sekarang. Oke, tapi sekarang masih bisa diobati nggak sih? Nggak bisa. Udah telat, bener-bener Udah telat. bener. Oke, siap ya. Berarti memang Pokso tuh ada ya. Ada. Jadi jangan, untuk ibu hamil kalau misalkan punya kucing ya memang kita harus sebersih mungkin sih ya, walaupun meriak kucing kotornya sebersih mungkin. Oke, nah selain jadi atlet nih, kesibukan ayah saat ini apa aja sih? Kalau waktu pas sebelum COVID sempat mijit, karena kan memang aslinya kan dari Kalimantan ya, ya. Ke Bandung itu belajar pijit di Yayasan Wiataguna, baru ketemu mami akhirnya jodoh. Nah, jadi basicnya mijit gitu, dan nggak tahu atlet, nggak tahu yang lain gitu. Karena waktu pas COVID mijit itu nggak boleh, bersentuhan langsung kan nggak boleh ya. Akhirnya pindah ke jualan kerupuk. Nah, pas jualan kerupuk, terus tahun depannya ada event Peparnas tingkat nasional kan yang di Papua, kerupuknya berhenti, lanjut ke atlet gitu. Jadi untuk sementara ini sih kemarin atlet sama jual kerupuk gitu. Oh, masih sekarang. Masih. Oke. Dan katanya WO ya, Bunda? Mami. Apa sih yang suka nyewa-nyewain? Oh kursi? iya, itu ya. Jadi kita juga punya usaha kayak sewa peralatan wedding. Ya. Karena kebetulan kakaknya sendiri yang WO. Iya, kita bantuin gitu. Kita yang punya kayak kursi tamu, pelaminan, prasmanan kayak gitu. Luar biasa tuh ya, semua dijalani karena semua ya. Yang penting kita Karena mau. sebenarnya tunanetra itu kan banyak perusahaan yang sedikit untuk percaya bahwa tunanetra itu bisa gitu. Jadi dari satu perusahaan itu cuma 1% yang boleh masuk disabilitas gitu kan. Jadi ya sebisa mungkin kalau emang kita dibatasi, kita cari sesuatu yang tidak terbatas. Jadi kayak kita nyewain barang itu kan, jadi kalau barang yang kerja untuk kita kan, bukan kita yang gimana caranya gitu. Nah terus kayak kita pengennya nih, aminin aja dulu ya. Pengennya tuh aku bikin kontrakan karena sebelah rumah itu tuh kosong, nggak dipakai gitu. Nah jadi aku tuh pengennya tuh ngebangun rumah itu, terus aku bikin kos-kosan itu bangunan yang kerja buat kita gitu. Jadi benar-benar kita tuh sebagai disabilitas itu harus mempergunakan sesuatu yang yang bisa kita sewa-sewain gitu. Jadi cari usaha yang kita nggak harus yang harus kerja gitu. Bener. Beda sama pelayanan ke orang ya, jadi mending gitu. barang aja gitu. Ya mudah-mudahan ayah dan mami ya bisa mewujudkan punya kontrak. Tapi sebenarnya banyak kok yang jadi CS gitu Kak, tunanetra, jadi CS bank gitu. Terus jadi CS telemarketing gitu ya. Telemarketing kayak mobil gitu. Aku nggak bisa nyebut dah ini. Ya tapi ada ya perusahaan yang memperkerjakan. Iya banyak, cuman ya gitu, cuma sedikit. Dan itu pun di Jakarta. Kalau di Bandung itu jarang banget. Belum nemu gitu kali ya, atau masih ada jarang. sih kayak Peksos gitu ada. Kerja sosial. Ada banyak. Cuman kalau untuk di perusahaan gitu yang susah. Oke. Kayak PT-PT apa gitu. Ya karena dia standarnya kriterianya tuh usia sekian ya kriterianya. Bisa bahasa asing, harus minimal bahasa Inggris kan. Usia minimal 30L, minimal 25 berpengalaman. Ya. Oke ya, mungkin seperti ya benar-benar rezekinya Momi di lab itu sebenarnya Momi itu ya sama ayah tuh kalau misalkan lab tuh nggak minta-minta Momi di rumah ya. Iya. Cuma sharing tapi alhamdulillah rezekinya. Cuma kan dari kalau sana. misalnya kita bilang ada yang kasih paus nih misalnya nih, kita masak itu cuma bentuk terima kasih kita aja gitu. Karena ada orang-orang yang kasih paus gitu. Dan ada orang-orang yang masih bingung nih gimana cara kita masak. Jadi ya kita jadiin challenge gitu. Jadi ya ketika orang baik itu ngasih, kadang pas ketika kita masak ya si orang baiknya itu nggak ada gitu. Kan? Jadi kita kasih ke yang lain aja gitu ya. Luar biasa sekali. Oke nih, terakhir deh. Terakhir kan Mom itu seorang backing vokalnya Yura. Ya udah di sini mah jangan jadi backing vokal, di sini mah nyanyi aja. Aduh. Coba nyanyi dulu dong. Aku mau denger. Nyanyi lagu apa ya? Nyanyi lagu kayak Yura aja kali ya. Boleh. Kau membuatku bahagia
Di saat hati ini terluka, kau membuatku tertawa. Di saat hati ini terbawa oleh cintamu untukku, untuk kita. Oke, merindingnya dapet ya, luar biasa Cuma sekali. nyanyi pakai hati dia. Iya bener ya pakai hati. Oke, sekarang nih aku mau minta pesan-pesannya dong Momi. Bukan pesan sih, iya pesan untuk para tunanetra di luaran sana yang masih merasa bahwa dirinya tuh tidak bisa ngapa-ngapain atau misalkan masih terbatas dengan semua aktivitasnya. Boleh Momi dulu nanti Ayah. Sebenarnya pesan aku tuh bukan buat tunanetranya ya, tapi buat orang tuanya. Oh buat teman. Nih, buat orang tuanya yang punya anak berkebutuhan khusus, apapun mau tunanetra, mau disabilitas, tunawicara, tunarungu, pokoknya jangan dibatasi. Selama apapun yang mereka mau itu tidak merugikan siapapun dan baik, dukung gitu. Kalau menurut aku sih gitu sih. Karena dukungan dari orang tua itu ternyata benar-benar yang powernya itu dapat gitu. Jadi menurut aku pribadi, jadi tunanetra yang berjuang tanpa support orang-orang terdekat itu benar-benar yang kayak kita dari merangkak ke berdiri itu susah gitu. Dari bayi yang merangkak terus nggak mungkin bisa jalan kan. Tapi kalau misalnya dibantu orang tua itu bisa cepet gitu, pertumbuhannya tuh bisa set gitu. Iya, tapi bukan juga harus diantar-antar, misalnya si tunanetranya mau perform ke sini diantar sama mamahnya, perform ke sana diantar sama mamahnya, itu juga mengurangi kemandirian si anaknya gitu. Jadi benar-benar gimana caranya orang tua di luaran sana itu luas untuk ninggalin untuk ngebiarin anaknya bebas gitu sih. Oke, luar biasa. Oke, sekarang dari Ayah, gimana nih Ayah? Kalau misalnya mami dari orang tuanya, mungkin ayah dari orangnya sendiri. Jadi kalau berdasarkan pengalaman ayah kan, ayah itu jauh-jauh dari Kalimantan tuh sendirian ke sini, dan itu sempat ditentang gitu. Kamu punya keterbatasan tapi ngapain jauh-jauh belajar pijat doang harus ke Bandung gitu kan. Dan disitulah kita itu mau siapapun, mau disabilitas, mau yang normal, yang nggak punya kekurangan apapun, harus berani, harus nekat buat ambil keputusan untuk keluar dari zona nyaman gitu. Jadi kalau misalnya kita udah berani, udah nekat, pasti ada jalannya gitu. Dan kalau bukan dari diri kita sendiri ya dari siapa lagi gitu. Oke, wah tuh ya, berani ya, pesan hari ini adalah berani. Oke, terima kasih untuk Ayah dan Mumi karena udah menyempatkan hadir di sini sampai kedua buah hatinya dibawa nih ya. Oke, makasih banyak ya, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali nanti. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.